Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua dari serangkaian materi tes desain teknik. Di video pertama kita sudah belajar tentang tes analisis. Nah, di video kedua ini kita akan masuk ke tes desain dan tes implementation. Nah, pada materi sebelumnya Anda sudah ditunjukkan satu template tes desain specification, di mana di situ berisi penjelasan antara lain tentang fitur apa saja yang mau dites dari item yang akan kita tes. Nah, di video kedua ini kita akan masuk ke tes desain. Di tahap analisis, kita menentukan test condition dari test basis. Jadi prosesnya adalah mencari test basis, kemudian kita menentukan test condition. Nah, dari test condition itu, kemudian dia belum menjadi test case ya. Artinya kalau kita bilang test condition itu dia masih mungkin hanya menghasilkan tes data itu, tapi tidak menghasilkan bagaimana urut-urutan dijalankannya pengujian. Nah, maka di tes desain ini kita melakukan itu. Jadi bagaimana tes kondisi yang kita temukan di tahap analisis itu dibuat lebih teknis, sehingga kita bisa menghasilkan test case. Nah, satu test case, satu kasus uji, itu bisa saja melibatkan beberapa kondisi. Bisa melibatkan beberapa kondisi. Kondisi dari semua kemungkinan input yang ada pada item yang akan dites misalnya. Nah, jadi sebuah test case itu bisa mencakup atau meliputi beberapa kondisi. Dalam sebuah test case, tester mendefinisikan expected result. Anda sudah pernah buat ya. Nah, menentukan expected result ini bisa menjadi menentukan expected result itu kadang tidak mudah. Ya, kadang tidak mudah. Kalau kita bilang kalkulator misalnya ya, menguji fitur jumlah misalnya ya, penjumlahan. Kita bisa dengan mudah, oh kalau saya punya angkanya itu 2 tambah 3, expected-nya adalah 5 misalnya. Nah, bagaimana kalau angkanya itu desimal ya? Desimal ya, desimal yang kemudian digit belakangnya bisa panjang gitu ya. Nah, kita tidak punya expected result yang pasti. Ya. Atau mungkin kasus yang lain ya. Kasus yang lain misalnya kita punya satu software gitu ya. Kita menguji satu source code ya, satu program gitu. Di mana program ini melibatkan sama ya, melibatkan perhitungan yang panjang gitu. Jadi misalkan ada fungsi A memanggil fungsi B memanggil fungsi C memanggil fungsi D. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi apa hasilnya fungsi A kalau saya berikan input sekian misalnya. Nah, maka ada beberapa kasus uji yang memang tidak mudah menemukan expected result-nya. Nah, maka untuk kasus-kasus itu kita butuh yang namanya tes oracle ya. Tes oracle ini bukan endorse ya, bukan endorse. Jadi tes oracle itu adalah orang ya biasanya orang ya, kita melakukan ke orang yang dia bisa memprediksi hasil dari skenario uji. Nah, jadi catat ya, menentukan ekspektasi itu tidak gampang, tidak selalu gampang, tidak selalu mudah. Nah, tapi ada beberapa orang yang bisa melakukan itu. Nah, itu kita sebut sebagai tes oracle. Oke, nah lanjut. Nah, dari test condition kita buat test case ya. Nah, ini adalah kumpulan dari test case ya. Kumpulan test case di sini contohnya ini adalah contoh dokumen yang saya ambil dari EEE 829/1998, dokumen test case specification. Nah, di sini kita bisa lihat ya, apa saja yang harus dimasukkan dalam sebuah dokumen test case specification. Ini beberapa di antaranya ya, Anda bisa melihat lebih detail ya. Nanti akan saya share template-template ini.
Anda bisa pelajari lebih detail mengenai apa saja yang harus dimasukkan dalam sebuah test case specification. Nah, setelah tadi kita bicara desain ya, sudah selesai desain. Nah, sekarang kita masuk ke tahap, jadi desain itu tadi luarannya adalah test case. Ya, luarnya test case. Nah, setelah test case-nya jadi, apa yang dilakukan? Nah, kita melakukan yang namanya test implementation. Ya, jadi sudah roadmap-nya jelas ya. Test analisis menghasilkan test condition. Test condition masuk ke test design ya, dia menghasilkan test case specification. Nah, berikutnya implementasi. Nah, test case-nya diapakan ya? Test case yang kita sudah buat sebelumnya mau diapakan di sini? Implementasi merupakan tahap pembuatan tes prosedur. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah tes prosedur. Tes prosedur. Nah, jadi sudah disampaikan sedikit di awal ya, sudah di awal apa bedanya test case dengan tes prosedur. Jadi kita punya test case ya, banyak test case ya dengan masing-masing ada skenario gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita buat namanya tes prosedur. Tes prosedur itu berisi skenario eksekusi test case. Nah, jadi harus langkah-langkahnya bagaimana gitu kan? Karena kalau kita bilang test case kan dia murni menguji software gitu ya. Sedangkan untuk menguji satu fitur kadang-kadang kita harus menyiapkan sebelumnya ada langkah-langkah yang disiapkan gitu. Misalnya kalau kita mau menguji login saja ya, menguji login saja. Tentunya kita harus pastikan bahwa di sistem sudah ada data username dan password. Ya, sudah ada data username dan password. Nah, itu masuk di tes prosedur. Jadi kita pastikan sudah ada data username password, kemudian webnya mungkin sudah servernya sudah dinyalakan dan sebagainya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tes prosedur. Jadi dia berisi langkah-langkah dari awal sampai akhir untuk bisa mengeksekusi test case. Saya berikan satu contoh ya. Ini satu contoh tes prosedur dari NASA ya. Dari NASA, saya akan share screen. Ini ya. Oke. Nah, ini satu contoh apa namanya? Dokumen tes prosedur. Contohnya, contoh prosedur. Nah, kita lihat di sini ya. Ini tes ID dan sebagainya dari deskripsi dari tes prosedur. Ya, kemudian ini follow the following step. Nah, jadi dia apa yang dilakukan? Jadi seorang tester dia berpegangnya ke tes prosedur, tidak hanya tes case ya. Tidak hanya tes case tapi juga tes prosedur. Di sini ada guidelines, ya, ada prosedur ini ya, prosedur nih. Nah, instruksinya apa? Start, kemudian dan seterusnya. Nah, jadi siapa usernya ya? Durasinya bagaimana? Nah, jadi penjelasan lengkap mengenai bagaimana mengeksekusi test case itu ada di tes prosedur. Oke, saya kembali ke slide. Nah, oke, begitu ya. Jadi untuk tahapan testing sudah selesai, analisis, desain, implementasi. Nah, sekarang kita masuk ke ada teknik apa saja dalam pengujian. Ya, ada teknik apa saja dalam pengujian. Oke, nah kita akan lihat secara sekilas. Untuk detail dari setiap teknik akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, apa perlunya kita mengetahui teknik pengujian? Nah, mungkin Anda masih ingat di video sebelumnya bahwa test condition itu bisa banyak. Test condition bisa banyak. Kita punya test basis. Nah, test condition yang diturunkan di test basis itu bisa banyak. Nah, tugas kita adalah menemukan bagian-bagian mana yang memang perlu dites. Tidak harus semuanya. Ya. Nah, disitulah kita menggunakan teknik pengujian. Ada dua teknik pengujian, ada statik di sini ya. Ada statik, ada dynamic. Nah, lengkapnya seperti ini. Nah, ini adalah semua teknik yang ada, mungkin bukan semua ya,
Kalau Anda browsing di internet mungkin ada lainnya lagi selain ini ya. Nah, jadi ini adalah teknik pengujian dikelompokkan jadi 2, statik dynamic. Dalam statik Anda sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya ini. Nah, kita akan lebih belajar yang di sini. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan lebih fokus di sini, dynamic testing. Dikelompokkan lagi jadi 3 ya. Dia punya sub dynamicnya ada 3 jenis, experience based, specification based, dan structure based. Nah, apa perbedaan dari ketiga ini? Kita akan lihat. Nah, specification based ya. Specification based ini kita kenal dengan black box. Black box. Jadi black box, pengujian black box itu dia termasuk dalam kelompok specification based. Jadi pengujian berdasarkan spesifikasi. Nah, kalau kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini ya, sebuah black box testing yang dianggap sebagai black box adalah programnya, kemudian bagaimana cara kerjanya, kita berikan input, kita amati output, yaitu black box testing. Nah, yang lainnya adalah white box. Nah, kalau white box, program kita amati secara detail source code-nya, bagaimana alurnya, bagaimana decision-nya, ya. Kemudian apakah semua kemungkinan nilai sudah masuk di decision dan sebagainya. Nah, jadi benar-benar kita mengamati source code. Nah, berarti kita sudah bisa melihat ya, oh kalau yang black box ini orang yang tidak paham source code pun bisa melakukan testing. Tapi yang white box karena harus membaca source code yang mau tidak mau, yang bisa melakukan adalah orang yang paham source code gitu ya. Nah, yang terakhir experience based ya, experience based. Oh ya, white box ini yang dimaksud dengan structure based ya. Jadi structure based ini white box, ini black box. Nah, yang experience based itu pengujian berdasarkan experience. Jadi biasanya kita akan melibatkan pihak ketiga yang lebih berpengalaman. Mungkin dia sudah pernah menguji proyek yang sejenis sebelumnya. Jadi dia langsung tahu, oh kalau proyek aplikasi ini yang perlu diuji detail adalah fitur ini. Nah, jadi itu experience based, jadi berdasarkan pengalaman. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman, maka bagaimana kita menyusun test condition dan test case itu berdasarkan skill, knowledge, dan background dari testernya, gitu ya. Jadi sejauh mana skill-nya, knowledge-nya, kemudian background-nya, itu yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat test condition dan test case. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk video kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.